Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak doa yang sampai kepada kita, bisa populer, riwayatnya juga bisa kuat, tapi dari sekian doa, ini riwayat yang paling populer, kemudian kuat dari sisi hadisnya, dan paling lengkap redaksinya. Ya, mintakan kepada Allah, mudah-mudahan dengan membaca itu, Allah memberikan taufik kepada kita, bisa tarhib kita. Ya. Kita lihat. Sumbernya di At-Tirmidzi, nomor hadis 3451. Saya bacakan cepat, insya Allah kita sudah hafal, karena saya sampaikan di berbagai tempat. Allahumma ahillahu alaina rahmukallah bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ya Allah, ahillahu, mohon hadirkan awal Ramadan. Mohon hadirkan awal Ramadan. Jadi ketika Ramadan datang, ya di awalnya, saat datang kepada kita. Alaina, kepada kami. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami. Apa yang kita minta untuk tarhib, melapangkan jiwa kita itu? Satu, langsung kalimatnya, bil yumni. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami bil yumni, dengan penuh ketentraman, tenang. Seakan-akan ada isyarat orang datang menghadapi Ramadan hatinya tidak tenang, macam-macam. Barangkali Anda yang hadir malam ini juga, ya, wajahnya kelihatan tenang, tentram, tapi hatinya belum tentu. Mungkin memikirkan bagaimana saat Ramadan datang, di rumah motif ekonomi belum siap, ya. Cabenya naik, bawangnya naik, berasnya naik, macam-macam, ya. Masya Allah. Misal, ada orang yang nggak biasa puasa, ya, hatinya nggak tenang. Ya Allah, kenapa kok cepat sekali? Padahal sudah 11 bulan lewat. Ya. Bisa nggak diundur? Masya Allah. Ya. Karena nggak biasa puasa. Ya. Karena itu bagi orang yang tidak pernah kedatangan Ramadan, maksudnya tidak serius dengan datangnya Ramadan, tahun lalu boleh tidak tenang, sekarang harus tenang. Mintakan kepada Allah. Wal iman, ini persoalan serius yang kedua. Dan dengan penuh kekuatan iman. Spirit ibadah. Kekuatan iman itu artinya spirit ibadah, semangat ibadah. Hati-hati, ada isyarat dalam kalimat ini, seakan-akan orang-orang yang kedapatan Ramadan itu cenderung menurun spiritnya saat Ramadan. Bukan stabil. Ya. Padahal di awalnya Allah berikan kekuatan iman yang sama. Allah, Al-Baqarah 183. Kita hafal ayatnya, ayat puasa. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus. Teruskan. 3. Wassalamati. Sehat dan selamat. Sehat dan selamat. Masya Allah. Ada orang semangat ke masjid, tarawih dia, baca Quran luar biasa, bangun lagi di pertengahan malamnya. Allah. Tiba-tiba pertengahan Ramadan, datang ke masjid untuk tarawih, kepleset. Ya. Saat kepleset, berobat ke dokter, kata dokter gak boleh puasa sampai akhir Ramadan. Anda bacakan sekarang, minta pada Allah, ya Allah, kalau kemarin saya sempat sakit Ramadan, maka mohon sehatkan saya. Berikan saya kekuatan. Tidaklah engkau hadirkan Ramadan kecuali untuk mengampuni dosa saya. Kalau memang ajal saya tiba sampai di akhir Ramadan, berikan bimbing saya, beri kekuatan. Kalau dengan saya memohon saat ini belum juga engkau kabulkan, ya Allah, dengan cara apa lagi saya mesti memohon kepadamu? Jangan biarkan engkau, Masya Allah, jangan biarkan engkau cabut nyawa saya dalam keadaan yang buruk, ya Rabbal Alamin. Minta, ayo minta. Menangis dari malam hari, tangisi, tangisi. Kalau Anda tidak sempat menangis dan tidak mampu menangis, tangisilah diri Anda yang tidak mampu menangis. Kalau Anda tidak mampu menangis, memohon kepada Allah, tangisi diri Anda yang tidak mampu menangis. Mudah-mudahan dengan itu kita mengerti. Ya, Masya Allah. Allah. Yang keempat, wal Islam. Dan dengan kekuatan Islam. Apa bedanya dengan kekuatan iman? Kalau kekuatan iman itu semangatnya, spiritnya. Kalau kekuatan Islam itu ragam ibadahnya.
jenisnya, banyak sedikitnya, kuantitasnya. Karena itu rukun Islam selalu terkait dengan ibadah. Ada berapa rukun Islam? 5. 1, syahadat. Itu ibadah lisan. Kalau orang syahadatnya bagus, kata-katanya lembut. Kalimat thayyibah yang mengalir. Tidak menyakiti orang lain. Tidak tajam lisannya. Itulah syahadat. Yang kedua, sholat. Ibadah ujung rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga, zakat. Ibadah harta. Yang keempat, puasa. Sudah pasti. Kelima, haji. Gabungan dari semuanya. Hebatnya saat Ramadan, Allah buka semua peluang ibadah. Tapi yang 4 ini tidak akan punya makna kalau tidak ada yang kelima. Perhatikan, Nabi menegaskan, langsung menunjuk pada para sahabat, menghadap. Perhatikan kalimatnya. Rabbi, lakukan semua 4 hal ini karena Tuhanku. Wa rabbuka, dan Tuhanmu juga. Kenapa muncul kalimat yang kedua, wa rabbuka? Ini untuk menepis, ya, mencegah dari sejak awal satu pemahaman kalau nabinya meninggal, Tuhannya bisa beda. Karena itu baik nabinya ada ataupun tiada, Tuhannya tetap sama. Allah, lakukan karena Allah. Maksudnya 4 hal ini jaga betul, ikhlas, lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang ibadah saat Ramadan, motifnya macam-macam. Para imam yang ada di masjid, hati-hati. Para juru dakwah. Kadang-kadang kita lupa. Saat kita sholat, orang-orang senang dipuji kita, lalu kita sholat berikutnya, setan masuk pada diri kita. Ya, niatnya sudah berubah, bukan mengimami lagi supaya suara terdengar bagus oleh orang yang mendengar. Supaya kultum kita menarik bagi orang. Orientasinya sudah lain. Allah, bertakwalah kepada Allah. Bu, Pak, mohon doakan kami ya. Mohon doakan. Supaya istiqamah menjaga keikhlasan. Karena orang pertama dihisab itu para ustaz, para ulama, para kiai. Itu yang pertama dihisab. Dan Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini sampai pingsan 3 kali. Sampai pingsan 3 kali. Karena ada 3 golongan yang pertama dihisab, hampir kebanyakan masuk neraka. Kecuali sedikit. Dan yang pertama kali adalah seorang alim. Seorang yang punya ilmu ketika dihisab, dia dipanggil oleh Allah. Madza bika? Apa yang kau gunakan dengan ilmumu itu? Kata orang ini, laka untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzdzab, bohong kamu itu. Jadi ada kadzibun, ada kadzabun. Kalau kadzib itu orang bohong biasa. Kalau kadzab betul-betul pendusta ini orang. Kadzab, bohong kamu. Sesungguhnya kamu mengajarkan ilmu itu karena ingin liyuqala alim, ingin disebut seorang alim, ingin populer, disebut hebat, ingin banyak jamaahnya, ingin luar biasa dikenalnya. Hati-hati. Hati-hati. Maka itu saya mohon tolong Bu, Pak, doakan. Ya, doakan kalau Bapak Ibu menemukan kekeliruan, cepat ingatkan. Dan jangan fanatis. Nanti ketika keliru susah merubahnya. Susah merubahnya. Ayo ingatkan, berikan kebaikan.